Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari persiapan Piala Dunia U17. Satu nama pemain keturunan dikabarkan terancam tak bisa memperkuat timnas U17 di ajang Piala Dunia. Dia adalah Chow Yun Damanik. Pemain berusia 15 tahun yang lahir di Swiss dengan darah Indonesia dari sang ibu yang asal Medan. Oke, kemarin saat kami bilang Chow ini asal Cina, ini kami akui ada sedikit kekeliruan ya. Jadi emang Chow ini lahir di Swiss, ibunya itu asal Medan, tapi keturunan Cina. Itu ibunya loh ya. Dan ayahnya asal Togo dan Pantai Gading. Nah, Chow ini belum bisa ikut ke Indonesia lantaran dia ini belum punya paspor. Sebab diketahui di negara Swiss itu seorang anak baru bisa bikin paspor itu kalau usianya udah 18 tahun. Dan jika dia berpergian ke luar negeri harus didampingi orang tua jika belum berusia 18 tahun. PSSI sendiri sejauh ini telah mengupayakan agar Chow ini bisa dapat paspor Indonesia, sebab jika di Indonesia anak di bawah umur 10 tahun pun sudah bisa punya paspor dengan ada yang namanya paspor untuk anak. PSSI kesulitan keluarkan paspor untuk Chow sebab sang ibu ternyata tak punya KTP Indonesia sebab udah terlalu lama tinggal di Swiss. Sementara itu, Amar Berkik pun tak ikut ke Indonesia sebab Amar masih ada kompetisi di klubnya, yakni di Jerman. Jadi, palingan nanti juga nyusul ke Indonesia. Di sisi lain, pemerintah Indonesia resmi menawarkan pada timnas Filipina untuk bisa menggunakan salah satu stadion di Indonesia sebagai markas dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Palestina sendiri dipastikan terusir dari negaranya sebab tengah dilanda konflik dan stadion utama Palestina yaitu Stadion Faisal Al-Husaini rusak parah akibat dihantam bom pasukan Israel. Selain Indonesia, sebelumnya negara Malaysia pun menawarkan diri pada Palestina untuk bisa memilih salah satu stadion di Malaysia untuk dijadikan markas. Di Indonesia sendiri ada beberapa stadion yang ditawarkan pemerintah Indonesia pada timnas Palestina untuk dijadikan markas, yakni Stadion Jakabaring, GBLA, Batakan, dan Banten International Stadium. Tapi pihak Palestina mengatakan andai di Indonesia mereka lebih suka main di GBT. Tapi sayang Stadion GBT dipakai gelaran Piala Dunia U17. Palestina sendiri awalnya ingin bermarkas di Aljazair, tapi ditolak oleh FIFA yang mengatakan Aljazair itu bukanlah Asia, tapi Afrika. Palestina sendiri tergabung di grup I kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Australia, Lebanon, dan Bangladesh. Sementara itu pelatih timnas Irak Jesus Casas yang asal Spanyol menganggap melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 grup F ini hanyalah ajang pemanasan sebab nantinya mereka akan ketemu lagi nih di ajang ASEAN Cup 2024. Bahkan menurut Casas, timnas Indonesia yang akan dilawannya hanyalah dianggap sebagai tim yang akan dipakai untuk uji coba alias pemanasan saja. Sebab menurut Casas, di kualifikasi Piala Dunia ini nggak ada lawan yang berat. Lawan yang berat Irak adalah di ASEAN Cup 2004, yakni melawan Jepang dan Vietnam. Kami akan melawan Indonesia di awal kualifikasi Piala Dunia 2006. Bagi saya laga ini hanyalah untuk memantapkan strategi saja dan hanyalah pemanasan saja. Sebab lawan kami yang sesungguhnya adalah Jepang dan Vietnam di Piala Asia, ujar Jesus Casas. Tapi pernyataan Jesus ini langsung dikritik oleh legenda sepak bola Irak Ali Abdul Jaber. Menurut Ali, apa yang dikatakan Jesus ini terlalu sombong dan bisa mengakibatkan timnas Irak ini hancur sendiri. Sebab menurut Ali, selain dirinya tak suka dengan kesombongan, Ali pun menilai masih banyak kelemahan di timnas Irak saat ini. Saya pikir pelatih Casas terlalu sombong. Saya tidak suka dengan kesombongan, apalagi Allah. Karena saya pikir masih banyak kelemahan di tim ini, terutama soal pertahanan. Bukankah lebih bagus memperbaiki kekurangan daripada meremehkan tim lain, ujar Ali Abdul Jabar. Ya wajarlah dia ini sombong, sebab di grup ini di Piala Asia ini ya, Indonesia ini paling rendah
peringkatnya dibandingkan Jepang dan juga Vietnam. Tapi jangan salah loh, Indonesia ini terakhir kali kebobolan itu saat kalah 0-2 dari Argentina. Ini artinya pertahanan Indonesia ini cukup kuat. Tapi ya biarlah orang mau ngomong sesombong apapun itu, ya kita buktikan aja di lapangan lah. Kita ke berita klub. Dari Liga 2 ada Sriwijaya FC yang katanya mau ajukan banding nih atas hukuman dari Komdis. Jadi gini nih, Sriwijaya FC ini dijatuhkan sanksi pengurangan poin 3 dan denda 45 juta. Kesalahannya adalah tak menurunkan pemain U21 saat lawan Semen Padang. Menurut pihak Sriwijaya, apa yang dilakukan Komdis PSSI itu salah dan tidak benar. Sebab regulasi U21 ini katanya baru terbit 6 Oktober. Sementara Liga 2 itu udah jalan dari tanggal 10 September 2023. Padahal setahu kami ya, emang regulasi Liga 2 ini tuh udah diterbitkan dari tanggal 8 September loh. Nah ini siapa yang salah? Apakah PSSI yang salah yang telat ngasih draft regulasi pada tiap klub Liga 2? Atau klub Sriwijaya FC-nya ini yang nggak ngebaca regulasi? Entahlah. Sementara itu para pemain asing di Liga 2 mulai berguguran. Yuk kita rekap nih, pemain asing mana aja sih yang udah dicoret dari klub Liga 2. Persiba Balikpapan mencoret Luis Junior. Persiraja Banda Aceh mencoret Arata Takatori dan Ricardo Pires. Sriwijaya FC mencoret Kelvin Belfort. PSPS Riau mencoret Lee Minwo dan Drago Maksimovic. PSIM Jogja mencoret Alexander Rakik, Perseka Tegal mencoret Lukas Cardoso, dan Persipapati mencoret Amer Memari. Nah, kira-kira akan ada siapa lagi ya yang dilepas? Dan ini artinya akan ada nama-nama baru nih di Liga 2. Dari Liga 1, PSM Makassar resmi memperkenalkan pemain asing barunya. Ia adalah Victor Mansaray, striker asal Amerika Serikat kelahiran Sierra Leone. Victor diambil secara gratis oleh PSM dari klub Vietnam Ho Chi Minh City FC. Victor telah diperkenalkan di akun Instagram PSM Makassar. Untuk saat ini Victor ini jadi pengganti William Pluim ya, meskipun masih ada nama Walter Araujo yang kabarnya pun udah deal dengan PSM Makassar. Barito Putra kabarnya capai kata sepakat nih dengan dua pemain asingnya, yakni Yushi Shimamura asal Jepang dan juga Christian Hernandez asal Argentina. Kami pribadi belum tahu nih dua pemain ini bakal gantiin siapa. Yang pasti salah satunya akan menggantikan posisi Charlie De Murga. Tapi yang satu lagi kami belum tahu. Bek asal Brazil Joao Ferrari dikabarkan resmi merapat ke Persikabo. Joao ini untuk menggantikan posisi Christian Orosa yang kabarnya justru akan ke Dewa United. Selain Joao, ada nama Kevin Aleman asal Kanada dan Chacha Basilio yang asal Brazil. Nah, tiga orang ini kabarnya udah tiba di Indonesia dan tengah jalani serangkaian tes di Persikabo sebelum akhirnya nanti diputuskan lolos atau tidak. Dari Bali United, kekalahan 6-3 di AFC Cup atas klub asal Australia Central Coast Mariners membuat Bali United ini dikabarkan akan merombak sejumlah pemainnya, terutama pemain asing. Tiga nama yang terancam dicoret oleh Bali United adalah Adilson Maringa, Jefferson Aziz, dan Mohamed Basim Rashid. Untuk menggantikan posisi Adilson Maringa, Bali United kabarnya membidik center back baru. Nama Nikola Kovacevic pun kabarnya santer akan jadi opsi. Sementara untuk menggantikan Jefferson Aziz, selain ada nama Marco Simic, Bali United pun kabarnya mengincar Yosep Ejejari. Dan untuk menggantikan Basim Rashid, kabarnya Bali United ini tengah mengincar gelandang Hanoi FC asal Australia, Brandon Wilson. Sementara itu, di sisi lain ya, Bali United pun kabarnya resmi ajukan permintaan pada Ipswich Town agar bisa memboyong Elkan Bagot ke Bali United.
Dari Persib Bandung, pelatih Boyan Hodak pasang badan atas banyaknya netizen yang mengkritik Deddy Kusnandar. Para netizen menganggap Dado sudah habis dan tak banyak kontribusi, alias tidak menonjol. Tapi menurut Hodak, peran Dado memang tak banyak terlihat. Tapi posisi Dado ini sangat penting di Persib. Sebab menurut Hodak, Dado ini lakukan pekerjaan kotor, yakni sebagai pemain yang harus memutus serangan lawan dengan resiko pelanggaran atau terkena kartu. Hodak bahkan mengatakan dalam satu tim itu tidak semuanya bermain jadi Maradona atau semuanya harus menyerang, tapi juga dibutuhkan pemain yang mau dikorbankan sebagai pemain kotor. Saya akan memberitahu kalian satu hal mengenai Deddy. Dalam bertahan, Deddy adalah perebut bola dan Deddy melakukan pekerjaan kotor. Semuanya menyukai Madinda karena dia bisa lakukan backheel atau menyukai pemain lain seperti Klok karena bisa mencetak gol. Semuanya menyukai Ciro karena melakukan banyak hal. Tapi Deddy adalah seseorang di tim yang melakukan pekerjaan kotor, seseorang yang terus berlari dan melakukan tackle. Jika melihat interceptnya, Deddy luar biasa dan penempatan posisinya itu lebih baik dari pemain lain di tim lain. Tak banyak yang suka bermain di posisi itu karena melakukan pekerjaan kotor, ujar Boyan Hodak. Dia bukan pemain atraktif, tapi setiap tim sejak dahulu kala tidak bisa memiliki 10 Maradona dalam satu tim karena tidak ada yang mau berlari, ujar Boyan Hodak. Kami setuju sih dengan apa yang diucapkan Boyan Hodak. Jika posisi seorang holding midfielder atau gelandang pengangkut air itu sangat dibutuhkan dalam sebuah tim. Tapi untuk Dado kami kurang setuju. Kalau 3 atau 4 tahun yang lalu mungkin benar apa yang dikatakan Hodak, tapi jika saat ini Dado jauh menurun. Bahkan kami nilai ya, jika dibandingkan dengan Robby Darwish pun Dado kalah telak. Stamina kedodoran, tackle pun sering salah, umpan pun jarang akurat, penempatan posisi pun kadang selalu ketinggalan. Jika dibandingkan dengan Robby Darwish, memang Robby Darwish ini kekurangannya adalah di soal akurasi umpan. Tapi kalau soal stamina dan determinasi, Robby jauh dibanding Dado. Itu cuma pendapat kami loh ya. Bahkan jika harus dibandingkan dengan Kim Kurniawan yang seumuran dengan Dado, pergerakan Kim justru lebih cair. Dan kami nggak pernah bilang loh Persib nggak butuh gelandang jangkar. Persib sangat butuh gelandang jangkar, tapi yang pasti dia harus lebih bagus dibanding Dado, harus lebih ngotot, harus lebih bernapas kuda, dan harus punya konsentrasi yang masih full. Dan fakta pun mencatat setiap kali Dado main full, Persib belum pernah menang. Tapi jika Dado digantikan, Persib pasti menang. Tapi ya itu terserah pelatih sih. Hodak pun mengatakan jika dirinya memang membutuhkan satu pemain lokal di posisi serang, tapi dia ini harus murni penyerang, bukan winger. Dan menurut Hodak, dirinya sudah melihat dari pemain-pemain akademi dan Bandung United, tapi tak ada satupun yang memuaskan. Nah, gimana tuh sama Dimas Derajat? Gimana tuh progres negosiasinya? Jadi apa enggak ke Persib? Beberapa pengamat mengatakan jika memang Persib ini sulit mendapatkan Dimas Derajat, kenapa Persib nggak memulangkan Yandi Sofyan saja? Toh Yandi juga lagi bagus di Persikabo. Nah, gimana menurut kalian? Selain Yandi Sofyan, ada beberapa nama yang direkomendasikan nih, yakni Ramadan Sananta, Septian Bagaskara, Sadam Gafar, dan Sultan Ziko. Nah, gimana nih? Siapa yang bagus menurut kalian? Mantan winger Persebaya dan Persija Jakarta Osvaldo Hai resmi kembali ke Liga 1. Kabarnya Valdo akan kembali ke Persija nih. Bahkan Valdo sudah berada dan terlihat di markas Persija. Valdo sendiri terakhir kali di Persija ini musim lalu sebelum dirinya cedera parah yang membuat manajemen Persija ini mencoret Valdo. Selain Persija, ada beberapa klub Liga 2 yang juga berminat pada Valdo seperti PSBS Biak dan PSMS Medan. Nah, lalu apakah Valdo akan kembali ke Persija? Di sisi lain, usai dapatkan sponsor baru, tim Persija makin pede di putaran 2 ini. Usai pertemuan dengan Jackmania, Direktur Persija Ambodo Juniarto menyebutkan memberikan kebebasan bagi Thomas Doll dalam urusan memilih pemain. Sebelumnya Persija memang agak sulit penuhi permintaan Thomas Doll sebab Persija lagi kesulitan ekonomi.
Bahkan tersiar kabar sejumlah pemain Persija akan hengkang sebab gajinya ditunggak seperti Firza Andika dan Rizky Ridho. Tapi dengan dana yang didapat dari sponsor baru ini bisa membayar lunas tunggakan gaji pemain, yang akhirnya Persija pun mengatakan tak akan melepas pemain-pemain yang sempat ingin hengkang. Sebelumnya memang benar diakui Firza Andika akan hengkang sebab gajinya ditunggak. Bahkan Firza ini sempat negosiasi dengan Persib. Begitu juga dengan Rizky Ridho, sempat akan pergi dari Persija lantaran gajinya ditunggak. Oh, ternyata itu toh permasalahannya. Permasalahannya ternyata gaji, cuy. Nggak nyangka ya, tim elit tapi ekonominya bisa sulit juga ya. Pantesan aja Persija jeblok nih. Pemain juga ogah-ogahan lah kalau main tapi nggak digaji. Aduh, pantes aja ya.